wabarakatuh. Perkenalkan, aku Farida dan aku Rini. Video kali ini kami akan membahas mengenai mempresentasikan sebuah kritik, di mana video kali ini kami akan mengkritik sebuah novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian praktik bahasa Indonesia mengenai sebuah kritik, sinopsis, ulasan, maupun kelebihan dan kekurangan dari sebuah novel. Tontonnya sampai selesai. Bye-bye. Saya akan membahas mengenai sinopsis dari novel Ayat-Ayat Cinta 2 ini. Novel Ayat-Ayat Cinta 2 masih menceritakan seorang laki-laki yang bernama Fahri Abdullah. Beliau bukan lagi seorang mahasiswa sekarang, namun sudah lulus S3 dan menjadi seorang doktor yang belajar di Universitas Edinburgh. Fahri ditinggalkan oleh Aisyah, seorang istri tercintanya ke Palestina, untuk mengetahui masyarakat Palestina bagaimana dalam keberagaman Israel. Lepas kepergian Aisyah, di saat itu Fahri tidak mendapatkan kabar apapun mengenai Aisyah, apakah sudah meninggal atau tidak. Beberapa bulan kemudian, Fahri mendapatkan kabar bahwa teman yang bersama Aisyah meninggal dunia karena keganasan Israel. Sedangkan Aisyah tidak ditemukan, apakah sudah meninggal ataupun tidak. Di Eropa tentu tidak mudah, banyak hinaan, cacian, bahkan dari tetangganya pun, yaitu Kera, Jason, dan nenek Katarina. Mereka adalah seorang Yahudi dan Nasrani yang tidak suka akan Islam, sedangkan Fahri adalah Muslim yang benar-benar Muslim, sehingga Muslim dikira seorang teroris yang sudah membunuh keluarga mereka. Saat perjalanan menuju ke masjid, Fahri dan Halisi bertemu dengan seorang perempuan yang sedang dikejar-kejar oleh polisi. Karena kebaikan Fahri menolong perempuan itu dan dijadikan asisten rumah tangganya. Ia bernama Sabina, yang merupakan Aisyah. Dalam kesedihannya, datanglah seorang perempuan yang bernama Hulia, yaitu adalah sepupu dari Aisyah. Berteman, mengkaji dengan Fahri bersama, sehingga membuat keduanya jatuh cinta. Namun dengan berat hati, Fahri tidak ingin menodai cintanya kepada Aisyah. Tapi Fahri yakin jika Aisyah ada di sini, pasti Aisyah menginginkan yang terbaik untuk Fahri. Kemudian orang tua mereka sepakat untuk dinikahkan tanpa harus persetujuan Aisyah, karena pada saat itu Aisyah tidak diketahui keberadaannya meninggal ataupun masih hidup. Mereka pun menikah. 2 bulan kemudian Hulia mengandung, hidup bahagia bersama Fahri. Namun dalam kebahagiaannya, Fahri tidak pernah melupakan sedikit pun Aisyah, berharap Aisyah bisa kembali lagi bersama Fahri. Itulah ikatnya cinta yang sesungguhnya. Kemudian 9 bulan berlalu, Hulia pun hampir melahirkan. Namun ada sedikit kejadian yang tidak kita bayangkan. Ada kejadian yang tak diinginkan, yaitu Fahri, Hulia, dan Sabina bertemu dengan penjahat di masa lalunya. Kemudian pertengkaran pun terjadi. Hulia tertusuk oleh pisau di dadanya, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dalam keadaan kritis, Hulia mengatakan bahwa yang bercadar itu adalah Aisyah. Di satu sisi, Fahri sudah mengetahui bahwa Sabina adalah Aisyah, istri tercintanya. Namun, di sisi lain, Fahri harus melihat kondisi Hulia yang kata dokter harus ada 2 pilihan. Di sisi lain, Fahri harus melihat Hulia yang sedang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya. Ia meninggal dunia. Dia berwasiat untuk mengoperasi wajah Aisyah diganti dengan wajah Hulia. Ini ditutup dengan sangat bahagia. Fahri mendapatkan anak dari cinta keduanya, yaitu Hulia, dan mendapatkan cinta pertamanya lagi, yaitu Aisyah. 1 tubuh, 2 cinta. Ini banyak sekali kelebihannya, diantaranya bahasanya sangat mudah dipahami, cocok untuk semua kalangan, ceritanya pun Islami, covernya sangat bagus. Kekurangan dari novel ini, ada bab yang sangat bertele-tele, bukunya sangat tebal sehingga untuk para orang yang tidak hobi membaca akan merasa sangat bosan.
Baik teman-teman, itu tadi adalah pembahasan mengenai novel Ayat-ayat Cinta 2 karya Habibur Rahman El-Zirazi LCMA. Ada satu kata-kata yang saya ingat di novel itu adalah hal yang layak dicintai adalah cinta itu sendiri, dan hal yang layak untuk dibenci adalah kebencian itu sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi